Shalom, selamat petang Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini Bible Class kita sudah mendekati akhir-akhir ini ya. Ini pengadilan iblis dan malaikat yang jatuh. Mungkin saudara tanya, iblis malaikat yang jatuh itu apa bedanya? Ya, iblis itu kepalanya, iblis, setan, naga tua, ular tua dalam Alkitab ya. Tapi malaikat yang jatuh itu roh-roh jahat yang ikut dengan iblis seperti itu. Kemarin kita belajar tentang kerajaan 1000 tahun ya. Terakhir kita akan sambung di Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Ayo kita baca ya. 2, 3. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Amin. Mungkin saudara tetap tanya ya, ini kan penghakiman, tapi penghakiman iblis dan malaikat yang jatuh. Tapi ayat yang kita baca itu kok nggak ada. Nah ini saya mau menunjukkan peristiwanya dulu kepada saudara ya. Setelah di akhir 1000 tahun, iblis dilepaskan. Dia menyesatkan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang mana? Di kerajaan 1000 tahun. Ya, karena di kerajaan 1000 tahun, ingat milenium pertama, milenium kedua, iblis tidak ada di bumi. Dia disimpan Tuhan di jurang maut, di neraka. Lalu dia dilepaskan. Dan dia menyesatkan bangsa-bangsa di keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Wah ini istilah yang sulit ini. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlahnya sama banyaknya seperti di pasir di laut. Datang ke seluruh dataran bumi, mengepung Yerusalem ini ya. Perkemahan tentara orang kudus dan kota-kota Yerusalem itu. Lalu turun api dari langit. Dan iblis yang menyesatkan dilemparkan. Nah, ada satu istilah Gog dan Magog. Kenapa Gog dan Magog ini dipakai oleh yang menulis Wahyu ini kitab Rasul Yohanes ya. Apa sih artinya? Jujur Alkitab tidak menjelaskan. Jadi andai kata Gog Magognya nggak usah dipakai saja, nggak merubah ceritanya. Coba lihat ya, balik lagi. Misalnya ya, ayat 8. Dan ia menyesatkan bangsa-bangsa dari keempat penjuru bumi dan mengumpulkan mereka berperang, selesai. Jadi andai kata Gog Magog pun dikeluarkan, tidak mengubah. Tapi kita kan nggak boleh kurangi Alkitab ya. Nah, istilah Gog Magog itu di Yeskel ya 38-39, konteksnya di situ. Gog itu penguasanya, Magog itu orangnya, tanahnya, rakyatnya, negerinya. Nah dikatakan seperti itu ya. Nah keduanya Gog dan Magog dalam Yeskel ini, juga dalam Wahyu ini memberontak melawan Allah dan menjadi musuh Allah. Menjadi musuh umatnya Allah seperti itu. Ini tentara musuh yang datang dalam semangat antagonis melawan Tuhan. Nah, dulu di Harmagedon
Ya, dulu di masa 7 tahun tribulasi. Nah sekarang dalam cerita juga di dalam Yeskel seperti itu. Jadi ada dua penggunaan istilah Gog dan Magog. Ya, di masa tribulasi ini yang pertama kali muncul. Jadi ini di tengah-tengah masa sengsara. Kalau saudara masih ingat saya menjelaskan itu, Antikris dia muncul di awal 7 tahun ya. Dia muncul sebagai pemimpin satu negara, lalu 3 negara, 10 negara, lalu setengah bumi. Lalu Raja Negeri Ros, perimbangan yang kedua, dan di situ terletaknya Gog dan Magog seperti itu. Lalu Gog Magog ini dia menghimpun orang untuk berperang melawan umat Tuhan, Israel. Nah, di pertengahan 3,5 tahun itu dalam Yeskel, mereka menyerang Israel. Tapi nubuatan Alkitab dalam Yeskel, Tuhan membinasakan dan hanya menyisakan menyisakan 1/6 daripadamu. Jadi 5/6-nya hancur. Dalam bahasa Indonesia tidak kelihatan Alkitab bahasa Indonesia seperti itu. Lalu Gog Magog ini muncul di penghujung, di akhir kerajaan 1000 tahun. Jadi ini pemberontakan terakhir. Kalau di 7 tahun tribulasi yang dinubuatkan Yeskel 38-39 itu melibatkan cuman sebagian. Ya, hanya sebagian orang negara, ya nggak sampai setengah dunia untuk berperang melawan umat Tuhan. Tapi Tuhan turun tangan, ya, menghancurkan mereka semuanya. Tapi di milenium ini, di akhir milenium ini, Gog Magog ini muncul di Wahyu pasal 20. Dia memimpin pemberontakan global yang paling akhir. Berbeda yang ada di 7 tahun itu, ya. Oh, salah tulis itu ya. Berbeda yang terjadi di 7 tahun, bukan 1000 ya. Di 7 tahun, kemudian di akhir milenium. Kalau Bapak Ibu masih ingat, saya menjelaskan bagaimana kondisi tubuh orang di kerajaan 1000 tahun. Jadi ada orang Yahudi PL, siapa itu? Ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, ada Musa, ada Yosua, ada nabi-nabi, semuanya itu dibangkitkan Tuhan. Ya, mereka dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan untuk menikmati berkat kerajaan 1000 tahun. Itu dijelaskan dalam Ibrani. Ya, lalu ada yang tengah Jews. Jews itu orang Yahudi ya, orang Yahudi yang martir. Ada 144.000 saksi. Ya, ada 2 saksi di masa 7 tahun. Mereka martir, mati untuk Tuhan. Mereka itu juga dibangkitkan di masa 1000 tahun, KST kerajaan 1000 tahun, lalu dengan tubuh kemuliaan tinggal di situ. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini gereja, saudara dan saya. Kita diangkat Tuhan, dikasih tubuh kemuliaan. Nah, yang hijau ini tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, tubuhnya sama seperti Kristus. Ini yang memerintah. Nah, sekarang kita lihat ya kotak yang merah. Jews itu orang Yahudi. Orang Yahudi yang tertinggal di masa tribulasi, yang percaya dan hidup. Saya lihat tengah-tengah, non-Yahudi atau bangsa-bangsa dari masa tribulasi yang hidup dan percaya Yesus. Jadi ada orang yang dari 7 tahun yang percaya Yesus, yang lolos. Nah, itu mereka menjadi penduduk di kerajaan 1000 tahun. Tapi yang warna hijau tidak bisa berdosa lagi. Yang warna merah, mereka sudah lewat pengadilan Israel dan bangsa-bangsa, lalu masuk kerajaan 1000 tahun. Jadi yang hijau dan merah nggak bisa berdosa lagi karena sudah melewati pengadilan itu. Jadi nggak bisa berubah hidup mereka. Memang yang merah tubuhnya kualitasnya berbeda.
yang merah ini tidak punya tubuh kebangkitan tapi disempurnakan Tuhan. Jadi umurnya bisa sampai 1000 tahun lebih. Gak bisa mati lagi. Kalau yang hijau kita dan orang-orang suci dari PL dan orang martir dari 7 tahun. Wah, itu tubuh kemuliaan seperti Yesus. Itu yang memerintah. Tapi yang hijau gak bisa kawin. Yang bisa kawin itu yang merah sama merah. Jadi penduduk yang di bumi di kerajaan 1000 tahun, mereka akan kawin dan melahirkan generasi yang kuning. Nah, ini anak-anak yang lahir di 1000 tahun yang tidak punya tubuh kebangkitan. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat waktu kita belajar di kerajaan 1000 tahun, tidak ada sakit di situ. Tidak ada orang jahat, ya. Semua orang jadi orang yang diberkati. Wow, tidak ada orang cacat. Bumi dipulihkan Tuhan. Semua kutuk diangkat sama Tuhan. Jadi tidak ada penggoda, ini Eden kedua. Sehingga termasuk kutuk wanita, susah payahku buat sangat banyak waktu melahirkan, itu dicabut Tuhan. Sehingga para wanita yang warna merah-merah ini, yang kelompok merah ini, ketika menikah punya anak, anaknya tidak warna merah, generasi merah, tapi saya golongkan yang generasi kuning ini. Mereka tidak mengalami 7 tahun, ya. Mereka masih belum percaya Yesus. Jadi selama 1000 tahun mereka ditugaskan Tuhan. Ingat saya kemarin ajarin, bumi satu bahasa. Bumi satu bahasa. Jadi ingat ya, kenapa kita punya bahasa beda? Bahasa Indonesia, bahasa Jepang, ya bahasa Korea, apa saja bahasa Rusia, itu kutukan. Kutukan dari mana? Menara Babel. Nah, kalau segala kutuk diangkat, dunia disatukan bahasanya oleh Tuhan. Jadi semuanya satu bahasa, satu bangsa, tapi yang kuning ini dan yang merah wajib untuk ibadah ke Yerusalem. Nah, kalau menolak yang kuning, boom, dihukum mati. Tidak ada yang berbuat dosa di seluruh gunungku yang kudus, kata Tuhan di Yesaya. Jadi kalau mereka berdosa, satu kali berdosa saja akan terjadi kasusnya Ananias Safira. Begitu berdosa, boom, langsung mati. Begitu berdosa, boom, langsung mati. Tapi kalau mereka percaya ketika pergi Yerusalem, karena mereka harus berikan persembahan sama Tuhan ya. Kemarin saya ajarin, di sana ada mesbah lagi, korban lagi seperti perjanjian lama. Buat apa? Ngajarin yang generasi kuning ini bahwa anak domba yang dipersembahkan itu adalah lambang Yesus Kristus yang mati buat mereka. Nah, kalau mereka percaya, pindah warna merah. Selesai. Tapi masalahnya ayat yang kita baca, kita balik lagi yang di sini ya. Lihat. Ayat 8, ayo baca, 2, 3. Ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Makanya generasi yang kuning ini ya ribuan, ratusan juta. Mungkin miliaran seperti itu. Nah, karena ini sudah di akhir 1000 tahun ya, iblis dilepaskan dari penjaranya dan nerakanya di 1000 tahun, keluarkan di 1000 tahun, di akhir menghasut bangsa-bangsa. Ini Harmagedon jilid kedua. Ini ujian, nah ini yang diuji ini. Ini mau masuk kekekalan, mau ikut Tuhan atau tidak. Ternyata yang ikut kepada iblis di Gog Magog ini seperti pasir di tepi laut. Hal ini membuktikan bahwa kondisi ideal di bawah kerajaan 1000 tahun tidak mengubah hidup manusia. Makanya Yakobus berkata begini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tidak ada iblis. Jadi generasi kuning ini selama 1000 tahun menikmat Eden. Dan ternyata
masih berdosa lagi. Ini membuktikan bahwa seperti ini ya. Banyak orang berkata kayak gini. Aku andai kata aku jadi Adam dan Hawa di Taman Eden, aku tidak mungkin berdosa. Jadi kondisi ideal di Eden kedua, di kerajaan 1000 tahun, tidak mengubah hati manusia. Hari ini slide yang paling pendek, cuma 19 slide saudara. Biasanya 50 slide, tapi mesti diterangkan panjang lebar seperti ini ya. Nah, jadi pemenjaraan iblis selama 1000 tahun tidak merubah wataknya. Ingat ya, iblis tidak bisa bertobat. Orang yang lahir di Eden kedua, di kerajaan 1000 tahun KST, yang belum percaya, yang kuning warna kuning itu, masih tidak berubah. Sekalipun bumi berada di bawah perintah Raja Yesus, Raja segala raja. Kalau yang merah sudah taat sama Tuhan, 100% tidak bisa berdosa lagi. Karena sudah mengalami aniaya 7 tahun. Kalau kita, tubuh kita seperti Kristus, kita raja, memerintah. Tapi gak bisa berdosa lagi. Yang kuning yang tadi itu, ya datang ibadah. Tapi belum ambil terima keputusan sebagai juru selamat. Hanya karena takut. Takut kenapa? Nah ibadah dihukum mati. Jadi saya mengatakan mereka yang berdosa, mereka akan digantung di tengah lapang. Menjadi tontonan kalau berdosa, dan itu membuat orang lain jadi takut. Ya memang kadang-kadang saya tidak bisa terangin yang panjang ya. Kalau gini baru bisa jelaskan panjang, sepanjang lebar seperti itu. Jadi ini yang menolong kita. Ada satu penerapan ya. Berarti orang yang datang kepada Tuhan, datang ke gereja, belum tentu bertobat. Belum tentu percaya Yesus. Mungkin hanya karena kelahiran, mungkin hanya karena ikut orang tua, mungkin ya ikut-ikutan teman seperti itu. Ya, perlu bagi kita untuk terima Yesus ya dan bertobat. Nah, hasil akhirnya iblis, CS ya, iblis dan malaikat yang jatuh dan yang lain sebagainya itu, yang ikut memberontak itu, dikalahkan, dilemparkan ke dalam lautan api yang kekal. Jangan berharap, wah ini kita diserang, ya kita diserang, orang-orang percaya diserang, lalu kita kalah jumlah, lalu perang seperti Galaktika, tidak ada. Begitu mereka menyerang, mengepung, Tuhan kirimkan api dari surga, wus, selesai ceritanya. Nah sekarang dari tadi pertanyaannya adalah, tidak ada cerita pengadilan di situ. Kapan pengadilannya? Siapa yang mengadili? Kita baca Yudas, sebetulnya langsung ayat 6 ya, karena Yudas itu satu pasal. Tapi terjemahan sederhana Indonesia, 2, 3. Ingatlah juga malaikat-malaikat yang sudah meninggalkan posisi mereka. Akibat perbuatan itu Allah menurunkan mereka dari jabatan tinggi dan sudah menahan mereka di tempat yang paling gelap untuk dihakimi pada hari pengadilan yang dahsyat nanti. Di sana mereka diikat dengan rantai yang tidak bisa dibuka untuk selama-lamanya itu. Nah, jadi kita bisa lihat ya, terjemahan baru pada hari besar itu, pada hari Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 20, itu pasti sesudah kerajaan 1000 tahun. Karena ayat yang kita baca sesudah kerajaan 1000 tahun. Nah, tempatnya kita tidak bisa paham, ingat ya, karena mereka bukan tubuh jasmani seperti kita. Mereka ini bentuknya roh, dunia roh. Ya berarti someplace in space. Nggak tahu itu di mana, satu tempat di alam semesta ini, tentunya bukan di bumi. Kenapa? Karena bumi sesudah itu dihancurkan Tuhan. Sekarang ayo tebak-tebakan sama saya.
Hakimnya siapa kira-kira? Halo? Tuhan Yesus ya? Pasti. Tapi ada lagi satu lagi. Siapa? Kita. Jadi kita ikut menghakimi iblis yang jatuh ini. Kalau udah ada ayatnya tuh salah kan? 1 Korintus pasal 6 kita baca. 2 ayat 1, 2, 3. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Jadi ini suatu teguran keras. Ceritanya jemaat Korintus, di gereja Korintus ada konflik. Si A sama si B konflik. Umumlah, gereja manapun selalu ada konflik. Cuman bagaimana kita rendah hati, saling mengampuni, saling mengasihi dan mau berdamai. Amin. Yang amin kok dikit sekali saudara ya. Amin. Harus seperti itu. Ya. Jadi ceritanya ada jemaat konflik dengan jemaat yang lain. Tidak diselesaikan internal, minta tolong atau minta nasihat pada orang yang di luar. Wah itu dimarahi keras. Bukan saya yang marah, firman Tuhan menegur keras. Harusnya cepat diselesaikan, cepat berdamai. Karena berdamai itu dimulai dari mana? Bukan orang lain, keputusan diri kita. Mau tidak kita mengampuni. Amin. Lalu setelah teguran keras ini ada penghiburan. Ayat yang kedua. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan, ulangi lagi, orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Penghiburannya apa? Lihat, kita orang kudus akan menghakimi dunia. Itu kapan? Di kerajaan 1000 tahun. Wow. Makanya yang warna hijau, saya balik lagi ya. Enak ini slide-nya cuma 19, tidak banyak saudara. Yang warna hijau ini kita memerintah yang di bawah. Kita menghakimi yang di bawah. Jadi mesti paham. Saya balik lagi ya. Ayo lihat. Ayo dibaca lagi ayat yang kedua. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak, saya tanya, perkara-perkara yang tidak berarti itu apa? Ya konflik internal kita. Konflik internal kita itu bagi Tuhan, Allah itu kecil. Tapi bagi saudara itu besar. Karena itu ngusik hati kita, betul ya? Karena itu ngusik ego kita. Karena itu ngusik perasaan kita. Tapi Tuhan berkata, kamu mesti belajar. Itu hal kecil. Itu gak berarti kata Tuhan. Karena kuncinya cuma satu. Pengampunan. Amin. Nah, kalau kamu bisa ngatasi hal yang kecil sepele, konflik sesama. Wah, ingat ya, konflik itu selalu ada. Ingat ya, waktu kecil saya sama Pak Yohanes bendino gelut saudara ya. Sekarang dua-duanya jadi pendeta. Itu suami istri ya kadang-kadang eker. Betul nggak ya? Ada suami istri nggak pernah eker di sini. Ada malaikat-malaikat di sini. Oh puji Tuhan malaikat-malaikat ya. Itu perkara nggak berarti. Di gereja kita punya konflik satu dengan yang lain. Itu kecil bagi Tuhan. Kenapa? Kamu nanti ngurusi dunia. Amin. Kita ngurusi dunia. Kita menghakimi dunia.
penghiburan yang lebih besar lagi. Ayat 3. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Wow. Di akhir 1000 tahun kita ikut Tuhan Yesus ngadili setan-setan itu. Keren enggak saudara? Keren. Jadi urusan eker di antara kita, urusan sakit hati di antara kita, urusan konflik di antara kita, itu kebiasaan perkara biasa sehari-hari. Itu hal kecil kata Tuhan. Amin. Belajar pegang firman Tuhan ini. Kenapa? Kita dapat hak spesial 1000 tahun menghakimi dunia. Kita juga ikut menghakimi iblis. Jadi penghakiman iblis dan malaikat yang jatuh, yang diadili siapa? Bukan malaikat Tuhan. Kita tidak mengadili malaikat Tuhan. Kita mengadili iblis dan malaikat yang jatuh. Lalu kenapa disebut malaikat-malaikat? Karena Tuhan menciptakan mereka itu asal mulanya malaikat. Ayo kita baca 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat. Tadi itu kan Yudas ayat yang ke-6. Sekarang bahasa Indonesia masa kini. 2, 3. Malaikat-malaikat yang berdosa pun tidak Allah biarkan terlepas dari hukuman, melainkan dibuang ke dalam neraka. Mereka dimasukkan dalam jurang yang gelap untuk ditahan di sana sampai hari pengadilan. Berarti mereka diadili. Jelas. Dan kita ikut mengadili bersama Yesus. Amin. Wow, itu keren itu bagi saya. Nah, saya mau jelasin. Allah itu menciptakan malaikat. Jumlahnya tidak terhitung banyaknya, kata Alkitab. Tapi ada malaikat yang disebut malaikat Tuhan. Malaikat pilihan. Ketika sepertiga malaikat jatuh memberontak ikut dengan iblis. Ya. Yang 2/3 tidak mau ikut. Mereka ikut Tuhan. Ini disebut malaikat Tuhan. Dan yang ini, nah ini yang diadili. Harus dipahami. Wow. Bayangkan. Lihat ya. Saudara malam-malam. Terus ketok sriling lewat gitu ya. Hitam-hitam gitu. Sekarang saya mau tanya. Ayo reaksi saudara apa ya? Ayo saya mau tanya. Darah Yesus pergi. Wah kita takut betul enggak ya? Atau kita pura-pura gak ada apa-apa lalu pergi. Karena kita takut kan? Wow. Ini kita adili saudara ya. Lihat. Ini malaikat yang jatuh. Saya pindahkan ya. Jadi yang merah ini saya pindahkan ke sini. Ini. Jadi ada malaikat yang bebas. Roh-roh jahat di udara. Penghulu-penghulu dunia kata Efesus. Tapi, nah seperti kata Petrus tadi itu ya, ada yang dipenjara. Ini ceritanya orang Gerasa yang kerasukan legion, setannya 6.000, minta jangan dibuang ke dalam jurang maut. Karena temannya tahu, ada yang dipenjara selamanya, ada yang dipenjara sementara. Kapan? Dikeluarkan nanti sangkakala kelima, ya. Dan dikeluarkan waktu sangkakala ke-6. Tapi semua ini akan diadili. Jadi dasar pengadilannya apa? Yesaya, Yeskiel. Karena berdosa ikut iblis dan ikut pemberontakan kepada Allah. Dan ayat yang kita baca tadi itu Wahyu. Semuanya dibuang ke dalam lautan api. Berarti kita tahu ya, tidak ada roh jahat. Iblis, roh jahat yang bisa bertobat dan diselamatkan. Selesai. Nah lalu apa yang kita bisa pelajarin dari kebenaran hari ini? Yang pertama kepastian dan kedaulatan ilahi. Jadi tidak ada status,
kekuasaan yang bisa melindungi. Misalnya gini ya, kita bicara iblis atau kita bicara kita. Kita memberontak, kita melakukan tipu-tipu. Tidak bisa. Ini menggarisbawahi kedaulatan Allah yang mutlak. Menegaskan pemberontakan. Iblis memberontak, kita juga memberontak. Pasti akan dihancurkan. Urusan sama Tuhan itu. Pasti dimintai pertanggungjawaban sama Tuhan. Seringkali saudara berkata begini, tapi ada orang tidak dihukum sama Tuhan loh ya. Nah kalau orang lolos gitu, hukumannya itu tidak sekarang, tapi nanti. Kenapa ada orang dihukum sekarang, ada orang dihukum nanti? Kalau dihukum nanti itu Tuhan kasih kesempatan orang itu untuk bertobat. Tapi kalau iblis tidak bisa bertobat, nasib akhir iblis CS ada di neraka kekal. Berarti, nah dunia ini kan menganut pandangan dualisme. Ada baik, ada jahat. Ada setan, ada Tuhan. Ya. Ada terang, ada gelap. Itu dualisme. Tapi dualisme itu tidak kekal. Kejahatan, iblis, gak ada apa-apanya sama Tuhan. Berikutnya, bahaya kesombongan. Ingat ya, kenapa setan jatuh, Lucifer jatuh dan pengikutnya? Karena mereka sombong dan ingin merebut otoritas Tuhan. Nah ini peringatan juga ya buat kita ya. Kadang-kadang kalau kita merasa yakin ya, bergantung, gampang aku iso apalagi misalnya contohnya saya ya, contohnya ya. Saya kan dosen eskatologi dari tahun berapa, 96, 97, ngajar sampai sekarang. Jadi kalau ngajar itu sini tuh nempel, ayat semua sudah hafal di sini ya. Tapi kadang-kadang meremehkan, tidak persiapan. Itu berarti sudah mulai tidak bergantung sama Tuhan. Dan merasa ngajarnya tuh gagal sekali itu. Hidup kita sama. Ketika kita membanggakan, menganggap diri kita lebih hebat dari segala-galanya. Itu urusan sama Tuhan. Yang berikutnya, ketidakmungkinan pembalikan pilihan spiritual dalam kekekalan. Pelan-pelan, maksudnya begini. Kita ini manusia selama hidup, saya ulangi lagi. Selama hidup di dalam dunia dapat kesempatan untuk bertobat dan diselamatkan. Tapi iblis, setan begitu jatuh dalam dosa, malaikat yang jatuh dalam dosa tidak pernah dapat kesempatan untuk diselamatkan. Tidak pernah dapat kesempatan untuk bertobat. Tidak tahu apa itu anugerah. Bu Gembala tadi itu kan nyanyi anugerahmu, anugerahmu. Kita nyantol. Tapi mereka enggak ngerti. Kenapa kok enggak ngerti? Ya karena mereka berdosa ketika mereka dalam kondisi kekal. Mereka itu roh. Roh itu kekal. Itu sebabnya ketika dosa dilakukan dalam kekekalan, tidak ada pengampunan lagi. Mana buktinya? Ayo kita lihat ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-12. Ayo kita baca. 2, 3. Roh Kristus hanya memberitahukan bahwa berita tentang rencana Allah itu bukan untuk diri mereka sendiri, melainkan untuk disampaikan sebagai petunjuk bagi kita. Rencana itu amat tersembunyi hingga para malaikat pun ingin dapat mengetahuinya. Karena mereka tidak paham. Terus, namun sekarang Roh Kudus sudah dikirim dari surga dan dengan kuasanya rencana Allah itu sudah disampaikan kepada kita dengan jelas. Yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus. Ya karena mereka berdosa dalam kekekalan. Kalau kita, makanya saya bilang, selama kita di dalam dunia, Tuhan kasih kesempatan bertobat. Keras hati, dikasih Tuhan kesempatan bertobat. Tapi kalau sudah waktunya, boom, mati. Nah itu bicara ketidakmungkinan pembalikan pilihan spiritual dalam kekekalan. Jadi penghakiman terakhir iblis
dan malaikat-malaikat yang jatuh itu finalitas pilihan spiritual. Sudah titik akhir. Karena dibuat dengan pengetahuan, dengan pemahaman penuh, berdosa dalam kondisi kekal. Makanya saya katakan, selama kita masih hidup dalam dunia, Tuhan kasih kesempatan. Bertobat. Tapi kalau sudah mati, keputusan sudah diambil. Jadi di neraka, di dunia orang mati, lalu percaya Yesus, lalu pindah ke surga. Ada satu pendeta besar di Indonesia, Surabaya, di Indonesia, ngajar itu. Ketika dia mengajar kitab Roma, dia berkata, tapi sudah dihapus ya di YouTube-nya, di hidden. Jadi kalau makmu mati, ya, kalau dia di tempat kematian diketemu Yesus, dia bisa diselamatkan. Wah, kacau belau. Gak bisa itu. Karena kalau sudah berdosa dan sudah mati, dan keputusan sudah diambil, tidak ada kesempatan. Bagi kita ada satu nilai, selama masih ada kesempatan, selama masih hidup, ayo bertobat. Kembali sama Tuhan, belajar ngampuni, belajar mengasihi. Karena kita tahu itu yang Tuhan inginkan.